Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semuanya, semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari mengenai identifikasi teks eksposisi. Materi pertama, yakni tentang permasalahan dan argumentasi dalam teks eksposisi. Langsung saja, apa sih pengertian dari teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah sebuah teks yang isinya mengandung informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat, padat, dan jelas. Teks eksposisi ini memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu informasi tertentu agar dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita, sehingga setelah kita membaca teks eksposisi tersebut diharapkan kita tuh dapat mendapatkan pengetahuan secara terperinci mengenai suatu hal atau kejadian. Oke, selanjutnya jenis teks eksposisi. Jenis yang pertama ada ilustrasi. Apa sih jenis teks eksposisi ilustrasi itu? Yaitu teks eksposisi yang menggunakan penggambaran secara sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide atau gagasan. Nah, teks yang mengilustrasikan suatu hal yang mempunyai kesamaan sifat biasanya menggunakan frasa penghubung atau kata hubung dan lain sebagainya. Nah, jenis teks eksposisi yang kedua yaitu berita, yaitu teks eksposisi yang berisikan informasi dari suatu kejadian tertentu yang biasa kita jumpai seperti pada berita atau koran. Yang ketiga ada jenis teks eksposisi perbandingan, yaitu teks eksposisi yang menerangkan suatu ide atau gagasan pada kalimat utama dengan menggunakan metode perbandingan. Jadi biasanya teks ini tuh membandingkan suatu hal yang satu dengan yang lain. Nah, yang keempat adalah teks eksposisi proses ya. Biasanya berisi tentang panduan atau tata cara dalam membuat sesuatu. Seperti teks instruksi seperti itu, tutorial dan lain sebagainya. Yang kelima adalah definisi, yaitu teks eksposisi yang berisi tentang pengertian dari suatu objek. Yang keenam adalah pertentangan, yaitu teks eksposisi yang berisi mengenai pertentangan antara sesuatu objek dengan objek yang lain. Pada umumnya, teks eksposisi ini akan menggunakan frasa penghubung seperti meskipun begitu, sebaliknya, atau akan tetapi. Yang ketujuh, analisis, yaitu teks eksposisi yang berisi tentang suatu proses dalam memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian yang kemudian dibuat pengembangan secara berurutan. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama adalah menjelaskan tentang informasi dan pengetahuan. Yang kedua, mengandung gaya informasi yang bersifat mengajak. Yang ketiga, biasanya menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Biasa yang kita sebut dengan 5W1H. Yang keempat, itu ciri-cirinya adalah berusaha menjelaskan tentang suatu hal. Yang kelima, gaya penulisan bersifat informatif. Jadi biasanya teks eksposisi ini berisi sesuatu informasi atau pengetahuan yang bisa kita dapatkan gitu. Ciri yang keenam, yakni fakta digunakan sebagai alat kontribusi. Yang ketujuh, bersifat singkat, padat, tepat, dan akurat. Yang kedelapan, fakta itu dipakai agar informasi yang disampaikan itu bersifat konkret atau nyata ya, dan dijadikan alat kontribusi juga. Yang kesembilan, itu informasi disampaikan secara lugas serta memakai bahasa yang baku. Yang kesepuluh, tidak bersifat memihak pada siapapun. Artinya tidak ada pemaksaan kemauan penulis kepada pembaca untuk menuruti apa yang penulis inginkan gitu. Demikianlah materi kita sudah selesai untuk hari ini. Semoga kalian paham ya apa yang sudah saya jelaskan atau jabarkan ya.
Oh iya anak-anak, agar lebih paham dalam memahami teks eksposisi ini, silakan kalian download contoh teks eksposisi yang sudah saya cantumkan di link deskripsi channel YouTube ini. Baiklah, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk tatap muka ini, kalian harus tetap belajar dan jangan malas-malasan untuk belajar ya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.